Baik, kita mulai saja ya Ibu Devi dan Pak Marjuki, karena waktu Oke, menunjukkan pukul 9:05. iya, Baik, selamat pagi Ayah dan Ibu semua. Terima kasih sudah hadir dalam kegiatan talkshow hari ini. Nah, tema talkshow hari ini adalah Down Syndrome. Nah, bagi yang sudah mengikuti talkshow sebelumnya nih, pasti tidak asing lagi untuk moderator hari ini. Ya, hari ini talkshow Ya, akan dipandu oleh Ibu Katarina Devi Kristanti. Beliau merupakan pemerhati anak, dan hingga saat ini beliau merupakan guru atau di sekolahku My School. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ibu Devi, waktu saya serahkan. oke. Selamat pagi ayah dan bunda sekalian. Semoga dalam keadaan yang sehat tentunya. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di rangkaian talk show tentang keberagaman anak dan hak-hak anak. Nah, seperti yang diungkapkan oleh Mbak Nia, sekarang memasuki series kelima tentang Down Syndrome. Pembicaranya masih sama nih ya Mbak Nia ya, dengan Pak Marjuki yang sebelumnya kita banyak diskusi tentang autism spectrum disorder. Nah, kita berharap dari diskusi pagi ini tentunya akan menambah wawasan kita bersama tentang apa itu Down syndrome, mulai dari mengenali gejala, ciri-cirinya, lalu apa penyebabnya, bagaimana cara intervensi dininya, lalu pola asuh yang tepat bagi mereka. Dan tentu saja dilengkapi dengan apa saja sih tipe-tipe dari Down syndrome. Nah, semoga ini juga wawasan memperkaya kita untuk semakin bisa menerima keberagaman anak-anak di sekitar kita. Nah, sebelum kita mulai bincang-bincang, saya perkenalkan kembali tentang siapa sih kawan bincang-bincang kita pagi ini. Beliau adalah Pak Marjuki, seorang iya. senior terapis perilaku, merupakan pimpinan Pusat Pelayanan dan Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus Dwi Gantari Indonesia yang berlokasi tepatnya di Jakarta Selatan. Selain itu, beliau sekarang berkarya sebagai technical advisor di Sekolah Cahya Anakku dan dosen di College of Allied Educators Indonesia yang terletak di Jakarta maupun Surabaya. Nah, beliau ini sangat berpengetahuan, berpengalaman di berbagai event dan sudah banyak sharing di sekitar 60 lebih event, baik seminar maupun pelatihan sejak tahun 2000. Nah, mari kita banyak menggali, diharapkan partisipan lebih aktif, mungkin punya pengalaman dengan putra atau putri Down syndrome, bisa banyak bertanya dari Pak Marjuki. Kita nanti formatnya santai aja ya Pak ya. Iya, oke. Relax saja. Jadi Bapak dan Ibu selama penjelasan atau bincang-bincang yang disampaikan oleh Pak Marjuki bisa menonaktifkan mikrofon, tetapi pertanyaan bisa tetap Sampaikan. dilayangkan, ya betul, disampaikan di chat room, atau boleh juga mengkomunikasikan langsung pertanyaannya dengan terlebih dahulu raise hand. Oke, waktu dan kesempatan saya serahkan kepada Pak Marjuki. Pertama-tama, mungkin dijelaskan dulu Pak, apa sih itu Down Iya, syndrome? oke. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Hari ini kita ketemu lagi dalam talk show untuk topik Down syndrome, yang mana Down syndrome ini merupakan salah satu keberagaman anak ataupun anak-anak berkebutuhan khusus yang tidak ada kata salah, tidak ada kata kok jadi begini, kenapa jadi begini, ya itu semua adalah untuk saat ini tidak perlu dilakukan. Yang perlu dilakukan adalah ayo kita maksimalkan perkembangan anak ini, even dia Down
syndrome, kalau Tuhan udah mengatakan yes, kamu Down syndrome, next kamu bisa bla 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 bla, siapa yang tahu? Ya, jadi tugas kita hari ini mulai sekarang adalah nggak perlu tanya kenapa, mengapa. Yang perlu kita lakukan adalah ayo memaksimalkan anak-anak kita, khususnya Down syndrome ini, karena yakin dengan kita kerja keras dimulai sejak dini, kita proses dengan benar-benar kerja keras, pasti hasilnya juga Tuhan tidak akan menutup mata. Ya, itu dulu. Oke, sekarang apa sih yang disebut dengan Down syndrome? Even dia Down syndrome kita atau mereka memang punya perkelahian khusus, bukan berarti kita boleh mengatai, ya kamu anak Down syndrome bisa jadi apa? Ya kamu anak Down syndrome pastikan bla 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 yang negatif opinion ya. Tetapi kembali lagi, kalau Tuhan berkehendak tidak ada yang bisa menolak ataupun menghalanginya. Karena apa? Bukti sudah banyak, even di anak-anak Down syndrome sudah banyak yang berhasil di dalam kehidupan pragmatisnya. Ya, begitu. Jadi jangan mentang-mentang kita dalam tanda petik normal. Saya yakin dalam hal ini, apakah kalian juga termasuk orang anak yang dalam normal? Aku juga nggak yakin gitu loh. Jadi nggak usah ngatain nanti, kalaupun nggak usah ngatain ataupun kalau anak kita dikatain Down syndrome kita merasa sakit hati, kita tidak minta makan mereka, kita tidak minta sumbangan mereka. Yang kita tahu bahwa saya mau memaksimalkan anak saya. Kamu mau ngomong A, B, C, D, E, F, kalau membangun ayo kita terima, kalau nggak membangun emang gue pikirin. Itu aja dulu yang harus ada di pemikiran kita, ya gitu. Karena kan kembali lagi, apakah kalian normal? Saya nggak tahu. Coba di dalam peserta ini apakah ada yang merasa normal atau tidak normal? Kalian itu masuk normal atau tidak normal? Cuman saya nggak bisa melihat dari audionya ya, karena dimatiin semua. Ada yang bisa dinyalain dulu sebentar, 5 menit aja, bisa nggak? Bisa nggak visualnya dinyalakan, bukan audionya saja? Karena ini kan mati semua tuh. Iya, ini pakai icon semua ini. Bisa nggak? Atau itu aja deh. Siapa yang bisa menjawab? Apakah di antara kalian termasuk normal atau tidak? Jawab dulu deh, sebelum kita bicara yang panjang. Kalian normal atau tidak? Mana ini? Saya maunya nggak one way ya, saya maunya 2 arah, jadi kita enak bincang-bincangnya ini. Siapa yang merasa normal di antara yang hadir di forum ini? Monggo, Bunda, Ayah. Ada nggak normal? Oh, ini ada yang merasa. Pak Wina, from Winar Khayati to everyone. Normal Pak. Oh, oke. Karyati bilangnya normal. Ada lagi mungkin? Mana suaranya? Bu Devi sendiri normal atau tidak? Tergantung situasi kayaknya, Pak. Enggak boleh jawab, pilih aja 2. Yes or no atau normal atau tidak. Aduh. Ayo. Ya. Gitu ya, Pak ya. Iya dong, harus tahu. Okay. Sebelum kita ngomongin anak-anak kita harus bisa mengidentifikasi diri kita sendiri dulu. Bu Nia normal atau tidak, Mbak Nia? Mbak Nia, ini gimana nih? Ayo, mana ini? Mana yang lainnya? Ayo. Wah, okay. Mbak Nia nggak berani jawab nih, Pak. Apapun itu, ya. Kadang-kadang kita ngejudge yang lain, tapi kita tidak bisa menilai diri kita sendiri juga. Apakah kita normal? Apakah kita tidak normal? Pandangan normal itu seperti apa? Kalau kalian melihat saya normal atau tidak? Nggak apa-apa, nggak usah takut, nggak digigit kok. Normal, Pak. Saya normal. Kalian tidak melihat saya. Saya memakai apa ini? Oh, kacamata. Memakai kacamata. Kalau pakai kacamata, kemungkinan kalian mengatakan saya plus atau minus. Ya kan? Lah kalau kita sudah mempunyai kacamata yang dalam tanda petik minus atau plus, itu sendiri sudah tidak normal.
Karena kan ada kelainan di penglihatannya. Kalau sudah kelainan penglihatan berarti Anda normal atau tidak? Enggak dong. Tidak. Ya, Kalau yang tidak. normal kan matanya harusnya sehat, tidak pakai alat bantu. Ya, makanya hati-hati ya kadang-kadang. Kadang-kadang kalian mengatakan normal. Normal itu bagaimana sih? Yang seharusnya terjadi persentase terbesar yang terjadi di lingkungan itu kan? Terus kalau kalian mengatakan katanya normal, tetapi saya tanya, kamu takut sama ketinggian enggak? Ternyata dia mengatakan takut, padahal sebagian besar nggak takut, berarti dia tidak normal dong. Benar nggak? Karena persentase terbesar. Jadi, pesan saya di sini hati-hati untuk mengatakan, anak Down syndrome ini kan nggak normal. Itu hal yang sangat-sangat tidak etis sama sekali. Orang dirinya sendiri nggak normal yang mengatakan, satu, dia takut kegelapan, nggak normal. Maka pakai kacamata udah tebal sekali, jelas nggak normal. Itu hal yang kecil yang kadang-kadang dia tidak bisa mengidentifikasi dirinya sendiri, tetapi dia mengatakan bla 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 untuk yang lain, khususnya untuk anak-anak special need ini, apalagi anak-anak Down syndrome yang jelas-jelas secara fisik memang kelihatan. Ya, normal tidak normal, keberhasilannya tidak ditentukan oleh itu. Kalau udah Tuhan yang Maha Esa kun fayakun, ya event kamu Down syndrome, kamu akan menjadi juara renang, kamu akan menjadi pianis yang hebat, kamu akan menjadi seorang atlet yang hebat, who knows? Ya, jadi itu dulu. Jangan event dia Down syndrome dikatakan tidak normal, bla 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 bla. Itu sangat-sangat tidak etis, sedangkan dia sendiri pun dalam kategori tidak normal. Penting, gitu ya. Oke, next. Apa sih yang disebut dengan Down syndrome? Ataupun nanti pun kalau saya bilang DS artinya Down syndrome. Ya, begitu. Anak Down syndrome adalah, atau sebutan sindrom Down adalah kelainan genetika yang terjadi ketika bayi dalam kandungan yang memiliki kelebihan kromosom yang mana biasa disebut dengan trisomi 21. Jadi yang harusnya di trisomi itu ada 2, tetapi ada kelebihannya 1. Seharusnya 46, akhir jumlahnya menjadi 47, maka terjadilah bayi lahir dengan keadaan Down syndrome. Nah, sebenarnya anak-anak Down syndrome itu bisa diketahui sejak dini, even dia dalam kandungan kok, gitu ya. Nanti akan kita lihat pemeriksaan dan diagnosisnya. Dengan keadaan anak-anak yang mengalami Down syndrome ini, apa sih dampaknya, apa sih akibatnya? Kondisi Down syndrome ini akhirnya akan menjadikan keterlambatan di dalam perkembangan fisik, mental, dan bahkan kelainan pada anak-anak tersebut. Itu yang disebut Down syndrome. Mau Down syndrome dimanapun, mau Down syndrome dengan latar belakang apapun, ciri-cirinya hampir sama, ya. Karena memang kebanyakan ini adalah akibat kelainan dari genetika atau kelebihan kromosom tadi. WHO menyatakan ada sekitar 3.000 hingga 5.000, banyak sekali ya, bayi terlahir dengan kondisi Down syndrome ini setiap tahunnya. Kasus Down syndrome sendiri di Indonesia itu sangat banyak, ya. Total dari pada tahun 2018 saja, anak lahir dengan kelainan itu mencapai sekitar 0,41%, tetapi 0,21% sendiri adalah merupakan anak-anak lahir dengan Down syndrome. Itu yang terjadi di Indonesia berdasarkan Riskedas atau Riset Kesehatan Dasar dari Menkes, ya. Seorang anak dengan cacat Down syndrome itu biasanya lahir dia normal. Berat badan normal di atas 2,75, bahkan ada yang 3, dan segala macamnya, ya. Dia lahir bukan prematur, kebanyakan juga cukup bulan, tetapi dengan lahir cukup, namun after dia lahir, dia akan mengalami keterlambatan dalam perkembangannya. Dalam tumbuh kembangnya dia akan mengalami keterlambatan apabila dibandingkan dengan anak-anak normal yang sebayanya. Misalkan dari, anak umur segini biasanya sudah bisa merangkak. Anak ini belum.
Ditunggu, oh anak ini biasanya 1 tahun 2 bulan dia sudah bisa berjalan. Anak ini sampai menjelang 2 tahun belum bisa berjalan. Jadi dari sisi perkembangan memang dibandingkan dengan anak normal yang sebaya, dia akan mengalami hambatan. Ya, sindrom ini kalau kita lihat dari historinya, pertama dikenal itu pada tahun 1866 sebelum kita lahir sebenarnya. Ya kan? 1866 oleh seorang dokter berkebangsaan Inggris yaitu John Langdon Down yang melakukan riset tentang sekelompok anak-anak di tempat kerjanya dia di Surrey, Inggris. Dia menemukan melihat bahwa dari hasil risetnya itu semua anak-anak ini memiliki penampakan wajah yang hampir mirip dan khas satu sama lain, yang mana dari wajah tersebut terlihat sebagai karakteristik fisik dari disabilitas intelektual. Jadi memang anak-anak yang mengalami seperti itu biasanya intelijensinya itu memang berada di bawah rata-rata. Entah itu dalam tahap taraf ringan, sedang, berat, bahkan ada yang borderline, ambang batas sebenarnya. Ya, jadi even dia Down syndrome, tapi memang mengalami keterlambatan intelektual, tapi kembali lagi variatif juga ya. Tidak semua hampir sama, berat semua enggak, sedang semua enggak, ringan semua enggak. Awalnya sindrom ini disebut dengan sindrom mongoloid, Mongolia ya. Karena apa? Karakteristik gejalanya mirip dengan ras Mongol, maka disebut mongoloid, anak-anak Mongol gitu ya. Namun karena ini dianggap rasis, maka pada tahun 1970 sebutan ini sudah tidak dipakai lagi hingga kini. Walaupun kadang-kadang kita masih mendengar. Tapi untuk mereka ya yang punya orang-orang Mongol ini otomatis mereka loh, kita kok jadi, ya kita tahu sendiri akhirnya karena alasan etika rasis, maka ini tidak bisa dipakai lagi atau sudah tidak digunakan lagi. Kemudian itu tadi kan disebabkan karena adanya kelainan ataupun kelebihan dari kromosom tadi ya yang 21 tadi. Dasar biologisnya ini adalah diungkapkan oleh penelitian dari Jerome Lejeune, menemukan bahwa semua individu dengan gambaran khas tersebut memiliki catatan ketiga kromosom 21, sehingga yang harusnya jumlahnya 46 itu menjadi 47. Maka sindrom tersebut tadi disebut dengan trisomi 21. Ya, jadi kromosom 21-nya yang harusnya 2 tetapi berjumlah 3, akhirnya menjadi 47. Itu hampir memang itu untuk anak-anak Down syndrome. Kemudian gejalanya bukan gejala ya. Gejala anak-anak Down syndrome apa enggak ada gejalanya? Karena memang dia kelainan genetika kromosom tadi. Cuman kembali lagi untuk mendeteksinya yang aku tadi bilang sangat bisa, apalagi di dalam trimester awal-awal sangat-sangat bisa. Sekarang zaman sudah canggih sekali ya. Zaman sudah canggih sekali, jadi sangat-sangat bisa dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah bayi yang ada di dalam kandungan tersebut akan mengarah ke DS ataupun tidak. Itu zaman sekarang atau zaman global ini sudah sangat-sangat canggih dan bisa dilakukan pemeriksaannya. Pemeriksaannya nanti lengkap, mau darah, mau lewat USG, nanti akan kelihatan misalkan apa. Oh, misalkan di ketebalan dari tengkuknya itu lebih dari 3 mm. Oh, berarti itu nanti akan mengarah menjadi Down syndrome. Itu salah satunya yang orang tua perlu ketahui. Misalkan, jadi kita harus kritis juga terhadap dokter medis kita, dokter kandungan kalian ya. Jadi ketika pemeriksaan tanyakan hasilnya seperti apa, apapun hasilnya itu harus kalian ketahui. Sampai dia nanti ketika dia lahir. Ketika lahir, orang tua harus mengetahui nilai Apgar anak saya berapa sih, Dok? Kenapa anak saya ketika lahir nangisnya tidak langsung nangis, tapi ada jedanya.
kenapa nangisnya itu lemah sekali, kenapa nangisnya itu kenceng sekali, itu kalian harus tahu nilai Apgarnya, supaya nanti kalian mengetahui untuk perkembangan selanjutnya. Oh, kalau memang nilai Apgarnya bagus, 9 sampai 10, harapannya perkembangan milestone-nya bagus. Tetapi kalau kurang dari itu, kalian harus cepat-cepat lebih kerja keras lagi nih untuk mengejar perkembangan anak supaya tidak terlambat, karena memang diketahui dari awal nilai Apgarnya sudah berkurang dari yang seharusnya nilainya. Yang itu tadi, karena tidak nangisnya lemah, dan segala macam itu akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Ya, itu. Kembali lagi ke Down syndrome. Sebagian besar anak-anak Down syndrome ini sebenarnya diturunkan 95% dan 5% tidak. Jadi ketika orang tua mendapatkan seorang bayi yang baru lahir dengan mendapatkan anak lahir, mau tidak mau ya harus bisa menerima tanpa bertanya mengapa dan apakah sebabnya. Tapi kalau mau mengantisipasi, yaitu dari awal sudah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Dengan penanganan yang tepat sebenarnya, intervensi yang dini, penanganan yang tepat, yang sesuai dengan keterlambatannya, itu akan membantu anak untuk memaksimalkan perkembangan dari anak-anak Down syndrome ini. Sekarang karena anak-anak Down syndrome ini adalah memiliki kelainan yang sudah saya sebutkan terjadi tadi, bukan hanya satu, mereka memiliki multiple hambatan, multiple keterlambatan ya, dan juga mengalami retardasi mental. Kalau itu mau disebut gejala, ya bukan gejala, ya itu memang bawaannya dari anak-anak Down syndrome ya, bukan gejala. Tetapi yang bisa dilihat, hal-hal yang ada pada anak-anak Down syndrome tersebut adalah kalau gejala itu kan sebenarnya ketika mau flu gejalanya adalah mulai bersin-bersin, badan menjadi tidak enak, gitu kan. Tapi kalau anak-anak Down syndrome ini jelas bawaan yang dibawa adalah apa? Seperti anak-anak ini lahir dengan wajah datar, ya kan? Kemudian leher terlihat pendek, tidak jenjang. Ya, kemudian mata kecil dan sipit, ya makanya disebut seperti orang-orang Mongol tadi. Kemudian sudut mata luar itu tertarik ke atas, terlihat seperti tertarik ke atas. Lidah tebal dan besar dan kebanyakan menjulur. Kemudian telinga kecil dan posisinya rendah. Jari kaki dan tangan ini terlihat pendek dan tebal. Ya, terlihat pendek dan tebal. Kemudian garis tangan tunggal itu lurus, tidak seperti kita. Ya, dia lurus gitu. Kemudian serta perawakan tubuhnya itu pendek dalam perkembangan pertumbuhan berikutnya. Ya, dia tetap terlihat pendek. Sebagian besar bayi dengan Down syndrome ini mengalami kelainan jantung bawaan. Ya, secara medisnya. Oke, yaitu biasanya terjadi pada dinding jantung yang memisahkan 4 ruangan jantung. Kondisi ini biasanya apakah bisa ditangani? Sangat bisa kalau dilakukan secara dini, ya, terdeteksi sejak dini dan dilakukan tindakan sejak dini juga itu akan sangat membantu. Sindrom ini tadi setelah yang saya sebutkan di atas, bawahnya di atas adalah dengan memiliki disabilitas intelektual ya, yang mulai dari ringan yaitu 50 sampai 70 intelijensinya, kemudian yang sedang itu 35 sampai 50 dan yang berat antara 20 sampai 35. Ini variatif. Bahkan ada yang borderline sebenarnya ya, antara 70 sampai 89, tapi kemarin ini jarang sekali. Itu adalah bawaan atau hal yang nampak pada anak-anak Down syndrome. Saya sih nggak suka mengatakan itu gejala karena agak berbeda dengan gejala. Ya, apakah faktor risiko dari Down syndrome itu sendiri? Sebenarnya faktor-faktor penyebab dari anak-anak Down syndrome itu secara pasti kelainan kromosom itu disebabkan oleh apa sampai sekarang juga masih dalam penelitian terus. Ya, karena A, karena B, agak susah itu ditentukan sampai sekarang. Namun dari beberapa penelitian dari literatur menyebutkan bahwa faktor lingkungan, kemudian gangguan metabolisme,
paparan sinar radiasi pada waktu ibu hamil itu menyebabkan pembelahan sel yang berdampak pada kelebihan jumlah kromosom sehingga terjadi Down syndrome pada anak-anak kita ini, ya itu. Dan satu lagi ini yang sangat penting sekali, usia ibu yang hamil lebih dari 35 tahun. Jadi ketika ibu itu mengandung usianya sudah mencapai 35 tahun, itu mempunyai risiko yang tinggi terhadap kejadian Down syndrome. Ya, jadi terlebih jika pernah melahirkan bayi Down syndrome sebelumnya, kemudian dari jarak wanita itu mengandung berikutnya lama, itu juga kemudian hamil lagi, itu juga bisa menjadi resiko untuk Down syndrome-nya, untuk anak lahir dengan Down syndrome. Nah, untuk mengetahuinya bagaimana? Sebaiknya perlu pemeriksaan untuk ibu-ibu yang mempunyai resiko tinggi ini untuk mengandung anak-anak Down syndrome. Caranya dengan melakukan apa? Yaitu melakukan screening dengan melakukan tes USG dan tes darah, ya. Dan nanti akan diketahui untuk mengetahui dari pemeriksaan darah maupun ultrasonologi USG tersebut. Itu biasanya bisa dilakukan pada trimester 1, yaitu kurang dari 12 minggu pertama. Nanti akan dari medis akan bisa dijelaskan keadaan babynya adalah bla 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 bla. Ya, dan otomatis si dokter kandungan dia akan memiliki catatan atau memiliki panduan. Oh, seharusnya tengkuk anak ini usia segini ini berapa? Nah, kalau itu lebih dari 3 milimeter itu seharusnya dikomunikasikan kepada orang tuanya supaya apa? Ya, tindakan selanjutnya apa yang akan diambil? Tapi kembali lagi kita adalah adat timur, ya, yang biasanya kalau di adat barat mungkin bisa langsung nggak usah dilahirkan, bla 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 bla. Tapi kembali lagi kita mempunyai kepercayaan, kita punya adat timur, kita punya agama yang kita anut ataupun yang ibu anut, bahwa apapun titipan Tuhan itu adalah sangat berarti dan Tuhan akan memberikan jalannya sendiri bagi anak kita, even dia nanti terlahir dengan Down syndrome, ya. Mungkin sampai sini ada yang itu sebelum saya lanjutkan bagaimana mendiagnosanya dan segala macamnya. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Nanti saya itu aja, takutnya ngantuk terusan semuanya. Ya, saya pernah baca di beberapa buku panduan kehamilan itu, Pak. Memang ada semacam note gitu atau catatan bagi ibu-ibu yang berusia di atas 30-an tahun itu akan potensi salah satunya adalah Down syndrome. Berarti memang seperti itu ya, Pak? Iya. Iya, itu resiko tinggi ya untuk ibu yang mengandung di atas usia 30 ke atas ya. Walaupun ada juga ibu yang mengandung di usia 40, anaknya normal atau tidak ada kelainan, itu juga is fine, itu kembali ke yang di atas. Tapi kembali ke kita bilangnya resiko tinggi. Ya, berisiko tinggi gitu. Kalau di dalam penelitian ada tidak Pak menyebutkan tentang penggunaan akseptor KB itu punya potensi ke arah Down syndrome, Pak? Dari penelitian yang kita baca atau literatur yang kita lihat itu sangat kemungkinan sangat kecil sekali ya, sangat kecil sekali sih. Kalaupun ada mungkin hanya persentasinya kecil sekali ya, tapi itu bukan menjadikan faktor utamanya. Oke. Ya, gitu. Ya. Oke, Bapak dan Ibu mungkin yang ada di dalam diskusi ini bisa langsung bertanya via chat room atau boleh juga berdiskusi langsung. Jadi biar lebih santai juga. Iya, lebih komunikatif. Silahkan ada yang mau ditanyakan dari explanation saya yang masih sedikit tadi. Silahkan. Oke. Sebelum ke yang lainnya. Tadi ada pembagian IQ, apakah itu sama dengan yang dimaksud tipe-tipe DS, Pak? Pembagian IQ beda, beda ya? Berbeda ya. Makanya sebelum saya membicara, nanti kita masuk ke diagnosa, after itu kita masuk ke jenis-jenis Down syndrome yang ada itu seperti apa, ya, gitu. Oke. Ada kalau nggak ada saya lanjutkan dulu kalau nggak ada pertanyaan. Oke. Bagaimana sih mendiagnosa Down syndrome? Diagnosa Down syndrome sebenarnya dapat dilakukan dengan pemeriksaan fisik, yaitu dengan diagnosa klinis.
ya dari dokter kandungan akan memeriksa kandungannya, akan dilakukan dan dilihat segala macamnya, dan dilakukan pemeriksaan sitogenetika, yaitu pemeriksaan laboratorium dengan melihat kromosom. Ya, itu untuk memastikan jenisnya dengan pemeriksaan gold standard. Nah, dengan pemeriksaan sitogenetika nanti akan ditentukan, oh dia masuk Down syndrome jenis apa sih? Gitu loh ya. Dan jenisnya apa saja nanti kita akan bahas juga. Pentingnya pemeriksaan ini bukan untuk kesembuhan secara total ya, bukan untuk menentukan atau menghilangkan, nggak bisa. Tetapi untuk menentukan jenis Down syndrome diturunkan atau tidak. Ya, dengan pemeriksaan kromosom akan bisa ditentukan, oh nanti arahnya akan kemana sih? Oh, apakah nanti akan menghasilkan anak-anak dengan DS atau tidak? Itu tujuannya, bukan untuk menentukan sembuh atau tidaknya. Sehingga nanti dapat dilakukan konseling genetika setelah dilakukan pemeriksaan kromosom tadi, dan bisa menjadi edukasi kepada orang tua untuk mengenai resiko diturunkan atau tidak pada anak-anak yang selanjutnya akan dikandungnya ketika pemeriksaan kromosom pada waktu orang tua ini nanti mau planning ataupun mau punya anak kembali, itu sangat penting sekali. Dari gold standard tadi akan dilihat ditentukan jenis-jenis dari Down syndrome itu sendiri. Yang biasa kita kenal, yang kebanyakan terjadi pada anak-anak Down syndrome ini adalah jenis yang pertama ini disebut dengan trisomi 21 seperti yang aku jelaskan tadi, yaitu kelebihan kromosom pada kromosom 21 yang seharusnya menjadi 46 tetapi menjadi 47 karena jumlah kromosomnya di 21 itu kromosom 21 ada 3 sehingga jumlah keseluruhannya menjadi 47 ya. Ini adalah materi genetik tambahan yang mengubah jalannya perkembangan dan menyebabkan karakteristik yang terjadi menghasilkan anak-anak yang lahir dengan Down syndrome. Jenis Down syndrome ini yang paling banyak terjadi yang banyak terjadi anak lahir, yaitu sekitar 95% jenis ini adalah jenis trisomi 21. Yang lainnya, yang dua lainnya ada, tetapi tidak sebanyak jenis trisomi 21 ini. Yang kedua adalah translokasi. Jenis yang pertama tadi adalah trisomi 21, yang kedua adalah translokasi. Dalam translokasi, bagian dari kromosom 21 berdiam selama pembelahan sel dan menempel di kromosom lain. Biasanya di kromosom 14. Sementara jumlah total kromosom dalam sel tetap 46. Kehadiran bagian tambahan kromosom 21 menyebabkan karakteristik Down syndrome atau Down syndrome. Sindrom jenis translokasi ini menyumbang 4% dari semua kasus sindrom Down atau Down syndrome. Kalau yang pertama tadi ada 95%, kalau yang translokasi ini sekitar 4% untuk anak-anak yang ada di Down syndrome. Kemudian yang tipe ketiga adalah tipe mozaik. Setiap sel dalam tubuh manusia berasal dari satu sel awal telur yang dibuahi, yang biasa dengan disebut zigot kan. Nah, setiap pembuahan zigot kemudian mulai membelah, ya, mulai membelah. Ketika sel-sel baru terbentuk, kromosom menghendakkan diri sehingga sel-sel yang dihasilkan memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel aslinya. Namun kadang-kadang kesalahan terjadi dan satu sel berakhir dengan jumlah kromosom yang berbeda. Artinya, ketika seseorang memiliki lebih dari satu jenis riasan kromosom, itu disebut mosaikisme. Artinya itu kayak ada tambahannya, kayak ada keramiknya yang mengkilat, gitu ya. Seperti gaya seni mozaik, di mana gambar terdiri dari berbagai warna ubin yang berbeda. Pada sindrom mozaik ini disebut dengan tipe, karena hampir seperti kayak ubin-ubin tadi ya, dengan warna mengkilat yang berbeda-beda tadi, maka ini disebut dengan jenis yang mozaik. Jadi ada tipe trisomi 21, tipe translokasi, juga tipe mozaik, yang mana
pada sindrom Down mosaikisme berarti beberapa sel tubuh memiliki trisomi 21 dan sebagian lainnya memiliki jumlah kromosom yang khas. Artinya apa? Ada tempelan-tempelannya, ada riasan-riasannya di kromosom, ada riasan dari hasil bagian dari kromosom 21, maka tetap menghasilkan anak-anak Down syndrome walaupun ini persentasenya juga kecil. Jadi berbeda ya. Jenis dari Down syndrome bukan ditentukan berdasarkan intelijensinya yang sedang ringan berat tadi, tetapi didasarkan berdasarkan pada kelainan kromosom yang dikandungnya. Apakah trisomi 21, apakah translokasi, apakah mozaik. Itu adalah jenis-jenis dari Down syndrome. Nah, saat lahir bayi dengan Down syndrome ini karakteristiknya hampir sama seperti aku bilang tadi. Ya, mereka fitur wajahnya datar, kepala dan telinga yang rendah dan kecil, leher pendek, lidah menggembung besar ataupun menjulur, mata yang mirip ke atas, ya. Kemudian dari gangguan perkembangan itu tadi dari pertumbuhannya, kemudian dari perkembangannya terlihat perilaku yang impulsif, kemudian rentang perhatiannya itu attention-nya itu sangat pendek sekali. Kemudian kemampuan belajarnya itu lambat karena memang secara intelijensinya mereka di bawah rata, even dia borderline. Kemudian ada komplikasi medis yang menyertai sindrom Down seperti itu tadi, kelainan jantung. Itu adalah yang menempel pada anak-anak Down syndrome. Begitu Bu Devi. Jadi gejalanya bukan didasarkan pada intelijensinya, ya, begitu. Berarti di antara ketiga tipe ini tidak secara spesifik punya pembeda terhadap kemampuan intelijensi ya Pak ya? Tidak tergantung. Kan nanti juga akan ditentukan bagaimana penanganan postnatalnya. Ya, jadi postnatalnya bagaimana nih penanganannya? Apakah anak dikasih gizi yang cukup juga, disupport dengan gizi yang bagus juga, karena anak-anak kita sudah tahu anak-anak Down syndrome, jadi itu akan berpengaruh juga kepada kecepatan respon ketika nanti anak belajar juga. Ya, itu penting sekali Bu. Oke, tadi Bapak sempat menjelaskan tentang tes sitogenetika. Ya. Nah, ini kan masih sepertinya belum terlalu familiar ya Pak di lingkungan masyarakat kita. Itu mungkin apalagi kalau kita sekarang membahas tes DNA atau apa, orang sudah cukup ketar-ketir dengan. Iya, ada ketakutan terlebih dahulu. Ya, itu bisa dijelaskan lebih lanjut. Mungkin aksesnya kemana, terus apa yang harus dipersiapkan lebih dulu Pak? Iya, sebenarnya persiapannya lebih ke mental dan biaya. Oke. Lebih mental dan biaya ya kan. Karena gini, yang aku bilang tadi bahwa kalau ibu mengandung itu memiliki risiko tinggi, yaitu usia 30 tahun ke atas, seharapannya melakukan pemeriksaan kromosom sebelum dia plan hamil, ya kan? Jadi dari situ akan kelihatan oke semua. Apalagi setelah belum berhenti sampai di situ. Ketika sudah hamil di trimester pertama harus dilanjutkan pemeriksaannya karena nanti akan di situ akan diketahui apakah memang ada kelainan kromosom atau tidaknya. Ya, secara detailnya ini medis banget. Jadi teknik pemeriksaannya otomatis saya juga tidak bisa melakukan karena itu bukan hak saya, wewenang saya. Tetapi yang perlu Bapak Ibu ketahui itu penting melakukan sitogenetika, pemeriksaan genetika sebelum, terutama untuk ibu-ibu yang berisiko tinggi. Itu sebelum hamil ataupun pada waktu planning mau hamil. Juga setelah mengandung, terutama pada trimester pertama, itu yang harus segera dilakukan untuk ibu-ibu yang berisiko tinggi ketika akan hamil. Untuk teknik medisnya dan segala macamnya, itu bukan wewenang saya untuk melakukan explanation di sini. Gitu. Oke, monggo Bapak dan Ibu, mungkin ada yang punya pengalaman dengan putra-putri yang silakan, mungkin ada yang mau tanya-tanya dulu. Belum ada? Belum ada. Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan.
bagaimana sih menata laksana Down syndrome? Bagaimana sih menata laksana anak-anak dengan Down syndrome ini? Sampai sekarang pun belum ada metode yang mujarab sekali, yang paling efektif dan spesifik untuk menata laksana anak-anak dengan Down syndrome ini. Ya, artinya memang harus multiple keahlian untuk menangani anak-anak dengan Down syndrome ini, ya. Tetapi setelah kita mengetahui anak-anak itu sejak dini sudah terdeteksi sejak dini bahwa anak-anak kita ini adalah Down syndrome, maka intervensi dini harus kenapa saya harus bilang berulang kali harus dilakukan sejak dini. Karena kita sudah tahu pasti bahwa anak DS ini akan mengalami hambatan di dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Maka intervensi dini tidak boleh ditunda 1 hari pun, tidak boleh ditunda 1 jam pun, bahkan tidak boleh ditunda 1 menit pun, karena waktu tidak bisa dibeli lagi. Ya, itu. Jadi kita tahu tadi bahwa anak-anak ini mengalami keterlambatan dalam fisiknya, dalam mentalnya, juga dalam ada kelainan klinisnya tadi, medisnya tadi, bawaan jantungnya tadi, ya. Kalau pemeriksaan dini jantungnya sudah dilakukan, kemudian tindakan dini, itu akan sangat-sangat membantu sekali untuk anak-anak Down syndrome ini. Begitu juga untuk mencapai perkembangan yang maksimal dari perkembangan fisiknya, itu yang utama sebelum kita masuk ke pelayanan pendidikannya dan segala macamnya. Mau tidak mau, anak Down syndrome pertama kali harus melakukan terapi fisik yang biasa disebut dengan fisioterapi, karena untuk mengejar milestone anak, supaya apa? Even dia tertinggal, jangan sampai tertinggal jauh setelah dilakukan penata laksanaan dengan terapi fisioterapi. Dengan fisioterapi akan diajarkan bagaimana anak ini nanti dia bisa guling kanan, guling kiri, bisa mengangkat lehernya, akhirnya dia bisa merangkak, dia bisa merayap, dia bisa akhirnya berduduk, bisa berdiri, bisa berjalan, dan jangan putus asa, jangan kecil hati kalau anak itu sudah 1,5 tahun kok belum bisa berjalan, mendekati 1 tahun 8 bulan belum bisa berjalan, hampir 2 tahun belum bisa berjalan. Makanya kalau kita melakukan fisioterapi sejak dini, maka ini akan sangat membantu sekali untuk perkembangan fisik anak-anak Down syndrome ini. Ada kok event itu 2,5 tahun baru bisa berjalan Down syndrome, ada juga. Mendekati 3 tahun baru bisa berjalan, ada juga. Tapi 1 tahun 4 bulan, 1 tahun 6 bulan bisa berjalan, ada juga. Maka sejak kapan Anda memulai untuk intervensi dini, khususnya terapi fisioterapi ini pada anak-anak Down syndrome? Sejak dini, karena memang sejak lahir sudah diketahui, langsung lakukan aja fisioterapi. Dan jangan hanya diserahkan kepada fisioterapisnya. Ketika terapi itu menterapi, perhatikan, ikuti, dan copying, carry over ke rumah, lakukan every jam, setiap jamnya, untuk membantu perkembangan si anak ini akan lebih cepat. Jangan, sudah ada terapi visionya ini, nanti juga bisa jalan, akhirnya anak saya nggak bisa juga begitu. Paling kalian datang ke terapi berapa lama? Paling 1 jam paling lama. Nah, itu harus diulang lagi di rumah untuk exercise-nya. Supaya apa? Kita milestone anak itu cepat-cepat tercapai sesuai dengan mendekati usia kalendernya. Itu. Kemudian setelah mengikuti terapi fisioterapi, apa yang perlu dilakukan? Kalau memang sudah oke perkembangannya, nanti biasanya ada anjuran dari terapisnya, sudah bisa mengikuti terapi bicara Ibu, sudah bisa mengikuti terapi okupasi. Jadi terapi utama nanti awal yang diikuti adalah terapi fisioterapi untuk meningkatkan kemampuan motorik kasarnya. Motorik kasar itu adalah gerakan-gerakan kasar
seperti yaitu berjalan, melompat, berlari, naik tangga, turun tangga, dan segala macamnya itu dari fisioterapi. Tetapi dari okupasi itu adalah meningkatkan skill dari motorik halusnya, gerakan-gerakan halus yang berhubungan dengan tangannya. Karena kan keadaan tangan anak-anak Down syndrome ini, tangannya tebal, pendek, dan fleksibilitasnya kurang. Makanya nanti akan dibantu dari sisi okupasi terapinya. Bagaimana manipulasi jarinya. Bagaimana anak bisa memutar, menekan, mencabut, kekuatan tangannya menjadi kuat, itu biasanya dilakukan oleh seorang okupasi terapi. Sedangkan untuk membantu perkembangan wicaranya, biasanya dilakukan oleh seorang terapi wicara. Terapi wicara akan menstimulasi OPM-nya, oral peripheral mechanism-nya. Nanti pertama-tama nggak akan diajarin untuk mengatakan katakan papa sih, enggak. Nanti akan diajarkan bagaimana anak ini bisa menarik lidahnya ke atas, ke bawah, ke kanan, ke samping, dan segala macamnya. Kemudian bisa bagaimana mulutnya itu akan bisa monyong, bisa mempertahankan untuk mingkem, dan segala macamnya. Olahan oral peripheral mekanismenya. Nanti baru setelah semua fleksibilitas ini didapatkan, semua fungsi-fungsinya oke, nanti baru diajarkan untuk ke artikulasinya. Baru diajarkan tirukan A, I, U, E, O, sampai nanti akhirnya anak bisa berbicara. Itu biasanya diolah atau dilakukan oleh seorang terapi wicara. Nah, setelah itu, kalau memang anak itu sudah berjalan oke, sudah bisa berjalan dan segala macamnya, sudah mulai berbicara, sudah ada sedikit kata, kemudian fine motornya sudah berjalan, boleh dimasukin untuk ke pendidikannya. Pendidikannya apa yang cocok? Tergantung dari keadaan anak dan Down syndrome Bapak dan Ibu semua. Apakah mau dimasukkan ke sekolah inklusif, tapi cari positif dan negatifnya untuk anak kita? Apakah mau dimasukkan ke sekolah khusus, yaitu ke sekolah luar biasa, yang mana anak ini biasanya masuk ke kategori tipe C, SLBC, yaitu untuk anak-anak yang mengalami gangguan intelijensi, ataukah mau disekolahkan secara homeschooling? Itu kembali di season ada di orang tua punya pertimbangan. Oh, pertimbangan saya masukkan di inklusi adalah bla bla bla. Oh, saya pertimbangan saya masukkan ke sekolah luar biasa adalah ABCDE. Oh, saya nyaman dengan homeschooling karena ABCDE. Itu kembali lagi di season ada pada orang tua. Itu adalah penata laksanaan anak-anak Down syndrome. Apakah yang akan berhasil, Pak? Banyak sekali anak-anak Down syndrome yang berhasil. Jadi tidak perlu berkecil hati. Banyak mereka yang menjadi atlet, banyak mereka yang menjadi seorang pianis, banyak mereka menjadi seorang pelukis, banyak juga. Itu penata laksana. Intinya apa? Sejak dini jangan ditunda-tunda. Waktu tidak bisa dibeli kembali. Kalau bisa orang tua, saya akan buka tokonya biar orang tua pada beli, tapi ternyata tidak bisa. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Sorry, ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut. Oke, berarti baru bisa diajak untuk melakukan semacam toilet training, makan sendiri, itu setelah benar-benar kita lihat perkembangan motoriknya ya Pak ya? Iya, nanti pasti, seperti skill makan sendiri, kemudian toilet training, itu nanti akan diajarkan dari sisi okupasi terapinya, Bu. Karena kan makan itu berhubungan dengan jari. Walaupun bagi kita gampang untuk memegang sendok ya, tapi untuk anak-anak ini perlu waktu dia untuk bisa melakukan skill itu. Memegang alat pensil aja, kalau yang benar adalah menggunakan 3 jari utamanya, ya, jari jempol, jari tengah, jari telunjuk, ya. Ini adalah cara efektif memegang alat tulis. Tapi untuk anak-anak Down syndrome untuk melakukan ini sangat sulit sekali, apalagi mereka jari-jarinya sangat tebal, ya. Maka perlu latihan khusus, ya, sampai dia bisa menggunakan 3 jari utamanya. Biasanya nanti mereka akan megangnya begini, bahkan ada yang begini. Ya,
Nah, kalaupun nanti sangat sulit ada alat khusus. Jadi nanti ada alat segitiga dari karet gitu yang bisa dimasukkan di pennya. Nah, nanti si anak itu tinggal menempatkan jari jempol itu tempatnya di sini, kemudian jari telunjuk di sini, jari tengah di sini. Jadi dari segitiga itu sudah ada tempatnya untuk membantu anak-anak ini dalam memegang alat tulis. Ini adalah kerjaan dari okupasi terapinya, dari motorik halusnya. Nah, nanti dari situ kalau skill-skill manipulasinya oke, baru kita masuk ke lanjut ke activity of daily living-nya, skill bina dirinya. Skill bina diri seperti apa? Makan, minum, berpakaian, menolong diri sendiri, intinya itu. Ya. Gitu. Jika dia tidak melalui terapi wicara yang oral verbal tadi, itu berarti akan ada kendala dalam berkomunikasi ya Pak di masa depannya. Karena memang semua tadi kan mengalami hambatan ya perkembangannya, baik motoriknya, bahasa wicaranya. Nah, kalaupun orang tua, makanya kembali lagi, anak-anak ini itu bukan anak-anak yang murah. Anak-anak ini anak-anak mahal. Kenapa saya bilang anak-anak mahal? Karena terapinya juga banyak. Dari kecil, dari lahir sudah di fisioterapi, lanjut okupasi terapi, lanjut wicara terapi, terapi wicara. Makanya aku bilang, ambil waktu terapi, benar-benar luangkan waktu, sehingga orang terdekat anak ini ikut di dalam sesi terapi, akhirnya bisa carry over. Bisa dilakukan orang di rumah, mau dilakukan orang bapak ibunya gantian, mau dilakukan om tantenya, ayo kita support anak-anak ini supaya cepat. Jadi yang seharusnya terapi itu bisa dilakukan setiap minggu atau 3 kali seminggu, bisa ambil 2 kali atau 1 kali, lainnya dilakukan di rumah dengan cara melihat langsung tadi, walaupun tidak persis sama, paling tidak bisa membantu. Tapi kalau melihat secara langsung kan terapi fisik bisa dilihat. Ya kan, beda kalau kita belajar terapi kognitif dan segala macamnya, gitu kan. Jadi kan bisa carry over ke rumah, exercise bisa dilanjutkan di rumah, akan lebih efektif. Apalagi untuk, mohon maaf, yang secara sosial ekonominya kurang, otomatis akan sangat membantu sekali. Bisa mengulang lagi exercise-nya di rumah. Bagaimana sih ngajarin anak agar lehernya itu fleksibel, bisa nengok kanan, bisa nengok kiri, bisa mengangkat ke atas. Mungkin dengan permainan yang bersuara, mungkin dengan bola-bola yang berwarna-warni dengan dilempar ke sana kemari, dan segala macam. Itu kan hal yang bisa dilakukan di rumah. Jadi orang tua bisa mengulangi untuk apa? Efisien biaya. Karena ini anak-anak mahal sekali. Itu. Ya. Tapi kalau tantangannya itu datang dari anaknya gimana Pak? Jadi gini, saya pribadi punya pengalaman si anak ini mudah sekali untuk mengatakan tidak mau, apa-apa tidak mau. Jadi ibunya merasa kewalahan. Putus asa jatuhnya. Sudah diajak ke terapi, mau coba diulang di rumah, sebentar-sebentar untuk melakukan apapun mengatakan tidak mau. Itu gimana ya untuk memotivasi si anak? Tentu saja harus punya skill yang berbeda ya Pak ya. Iya, betul sekali. Bu, Bapak yang ada di sini, sebenarnya mengajar anak Down syndrome itu menyenangkan. So, jangan dijadikan beban dulu. Kalau kita mengajar anak-anak Down syndrome ini diawali dengan beban yang berat, aduh, itu juga bisa mensugesti anak-anak kita. Akhirnya apa? Anak-anak kita tidak akan merasa nyaman bermain dan belajar sama kita. Karena tidak nyaman, akhirnya apa? Anak pasti akan menolak untuk bermain dan belajar sama kita. Jadi intinya adalah kuncinya di mana? Approach kita. Bagaimana pendekatan kita terhadap anak-anak kita ini? Selama approach Bapak dan Ibu baik dan benar terhadap anak-anak Down syndrome ini, maka anak ini mudah diajarin dan pasti mau dan tidak akan menolak. Tapi selama rasa trust itu belum didapatkan, jangan harapkan dia akan ngikutin kita. Itu dulu. Approach-nya bagaimana, Pak?
Saya kasih kunci. 1. Seberapa sering Bapak dan Ibu memuji anak Down syndrome kalian? Even sedikit banget, even kecil dia bisanya. Seberapa sering? Atau malah lebih sering mengeluhnya di depan anak. Atau lebih sering menunjukkan wajah ekspresi tidak menyenangkan di depan anak. Koreksi dulu yuk, 1 menit. Perhatikan apa yang sudah saya lakukan kepada anak-anak saya Down syndrome ini. Apakah saya sering memuji? Sudah kok Pak, saya sudah memuji. Bagus, pintar. Tapi kalau pertanyaan berikutnya, bagaimana cara memuji Bapak dan Ibu terhadap anak Down syndrome ini? Apakah cukup mengatakan, kamu pintar, kamu bagus, kamu hebat, nggak ngefek untuk anak-anak Down syndrome? Kecuali memujinya adalah dari hati ibu, dari hati bapak. Bagaimana sih memuji dari hati? Akan terlihat dari intonasi kita, dari ekspresi muka kita. Apakah kita benar tulus memuji anak-anak kita ini? Apakah ketika kita mengatakan, kamu pintar ya, kamu hebat ya, itu dalam hati? No, big no. Tetapi ketika kalian memujinya dengan mengatakan, wow, kamu hebat. Dengan intonasi yang berbeda, dengan ekspresi yang menarik anak, dia akan melihat, oh, ibu ini, bapak ini benar-benar sayang sama saya. Benar-benar suka sama saya. Jadi bukan datar hebat, pintar, not enough untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini. Selain seringnya tadi, dari hati. Kuncinya itu untuk approach, tidak ada yang lain. Intinya adalah, sesuatu yang menyenangkan bagi anak Down syndrome, dia cenderung akan mengulangi lagi. Tetapi, experience pengalaman yang tidak menyenangkan bagi anak Down syndrome, dia nanti, apalagi sudah dilihat anak ini, dia nggak akan mengulangi lagi. Makanya, kenapa dia sering mengatakan, tidak, karena aku diberi tugas terus, jadi aku tidak mau sama kamu, dan aku tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, kecuali saya mengatakan tidak. Jadi kalau saya disuruh, kalau diajak, event itu menyenangkan, saya akan mengatakan TIDAK, tidak. Itu yang biasa terjadi, karena apa? Salah approach-nya, Bu Devi. Itu. Berarti mereka sebenarnya secara alamiah itu sangat peka ya Pak ya dengan Sangat orang peka lain. sekali anak Down syndrome ini. Ya, betul. Wah, bisa membedakan nih siapa Iya. yang sayang sama saya atau tidak. Iya. Oke. Mungkin Bapak dan Ibu bagaimana? Adakah pengalaman-pengalaman di rumah atau di lingkungan sekitar rumah yang mau di-sharingkan Ya, tentang anggota silakan. keluarga yang Down syndrome? Ayo. Saya Mbak Mia. Oke. Baik, terima Silakan. kasih. Selamat pagi Pak Marzuki dan Mbak Selamat Mia. pagi Ibu Heni ya. Ya. Ini dari Ibu Puji, FSPIP Kasbi, Pak. Oh, dari Ibu Puji. Oh ya, Iya. maaf. Saya yang Baik, baru ini keluar saya, itu tadi. Ya. Yang mau saya tanyakan, ini keponakan saya mempunyai ciri-ciri fisik seperti yang Pak Marzuki utarakan tadi, Iya. anak BS seperti orang Mongolia itu Pak ya. Yap. Yang menyipit. Nah, ini ketidaktahuan dari kami bahwa anak tersebut BS, taunya ketika sudah hampir 2 tahun tidak bisa berbicara. Nah, ini ibunya baru membawa ke rumah sakit tertentu. Nah, baru mengalami beberapa terapi. Nah, pertanyaan saya, untuk keterlambatan ini apakah pengaruhnya bisa besar ya Pak ke anak yang mengalami DS ini Pak? Mohon infonya Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Puji. Iya, sebenarnya kalau memang masih 2 tahun itu masih masuk intervensi dini, karena golden period-nya itu adalah usia 0 sampai 3 tahun, 3 sampai 5 tahun. Ya, 5 tahun akan mengalami
akan ada progres juga, tapi tidak secepat ketika intervensi DNI kita mulai dari 0 sampai 3 tahun, 3 sampai 5 tahun. Jadi ini baru sebenarnya aku tadi bilang memang sangat disayangkan juga kalau 2 tahun baru mulai terapi, karena memang sejak lahir pun sebenarnya kan anak DS ini sudah diketahui. Tetapi tidak ada kata terlambat kalau daripada tidak dilakukan sama sekali, ya. Jadi apakah akan ada pengaruhnya? Tapi kembali lagi Ibu, ini masih masa golden period kalau masih 2 tahun. Walaupun sebenarnya ketika usia 2 tahun itu dalam tanda ring perkembangan normalnya adalah anak sudah bisa mengucapkan 2 kata ditambah 1. Seperti mengatakan, "Yah gobil." Misalkan begitu. Maksudnya apa sih? Ayah, dia mengatakan kan cuman, "Yah gobil." Ayah, ayo pergi naik mobil. Maksudnya seperti itu. Tetapi karena memang anak-anak ini belum lengkap berbicara, biasanya diambil sepotong-potong. Tapi kalau dia hanya itu masih cepat dikejar ketertinggalnya. Tetapi untuk anak-anak Down syndrome tidak secepat perkembangannya untuk anak-anak yang tanda petik hanya speech delay, ya. Karena untuk anak-anak Down syndrome itu bukan hanya speech delay tapi juga keterlambatan di dalam intelijensinya. Yang aku tadi bilang, jadi penangkapannya juga tidak seperti anak-anak yang speech delay saja. Apakah bisa dikejar? Insya Allah bisa Ibu, kalau tadi benar-benar semua support. Ya, jadi mohon izin kepada terapisnya untuk bisa masuk ke ruangan itu ketika terapi supaya bisa carry over ke rumah untuk dilakukan pengulangan terapinya di rumah. Ya, kalau tidak bisa masuk pindah dulu aja karena waktu tidak bisa dibeli, ya. Cari yang terapi bicara yang bisa mengajari orang di rumah untuk bisa mengulang lagi. Pak tidak bisa masuk tetapi dikasih buku penghubung kok Pak, catatannya, latihannya. Oke, diberi catatan tapi cara ngajarinya bagaimana? Kan orang tua nggak ngerti. Itu yang penting sekali supaya apa? Waktu kita terkejar, apalagi baru mulai terapi saat ini. Yang waktu yang kemarin-kemarin sudah kita tidak bisa bahas karena memang sudah lewat, nggak bisa dibeli lagi tadi aku bilang. Jadi kembali kita maksimalkan yang mulai sekarang ini. Ayo kita support. Tantenya boleh, pamannya boleh, papa mamanya gantian, kakek neneknya ayo. Pasti sayang kan, kakek neneknya kadang-kadang sama cucunya itu lebih sayang daripada anaknya sendiri, daripada orang tuanya sendiri gitu loh. Jadi semua anggota keluarga kita perdayakan, kita dayakan supaya apa? Supaya untuk support anak ini lebih cepat perkembangannya. Dan orang tua yang punya anak Down syndrome itu dia merasa, oh aku tidak dikucilkan kok, oh aku disupport sama anggota keluarga aku juga kok. Secara psikologis juga membantu orang tua ini untuk lebih move lagi. Itu penting. Jadi apakah ada keterlambatan? Pasti Ibu, tapi tapi pasti akan ada perubahannya gitu, ya. Oke. Itu tadi ada pertanyaan apa ya tadi ya yang muncul tadi? Sebentar. Treatment untuk anak Down syndrome yang mulai terapi di luar golden age. Kalau tadi Bu Ibu. Ya, bagaimana dengan treatment anak Down syndrome yang mulai terapi di usia di luar masa golden age-nya? Oke, terapinya tetap sama Ibu. Ya. Terapinya tetap sama. Kalau memang dia belum bisa berjalan, dia balance-nya belum bagus, dia belum bisa berlari, dia belum bisa melompat, naik tangga, turun tangga, otomatis fisioterapi. Terapinya sama. Terapi untuk Down syndrome adalah terapi fisioterapi, terapi okupasi terapi, dan terapi bicara, dan baru nanti ke jenjang pendidikannya. Jenjang pendidikan tadi bilangnya tadi, apakah mau inklusif, mau sekolah khusus atau sekolah luar biasa tadi, ataukah home schooling. Jadi tidak ada perbedaan, cuman kembali lagi kecepatan progresnya aja mungkin ya. Tetapi jangan kecil hati, even sudah di luar golden period, kalau semua tadi melakukannya, saya juga yakin proses tidak akan mengelabui hasilnya juga kok gitu loh. Tapi kembali lagi lakukan dengan hati ya, jangan dengan terpaksa, karena anak-anak ini sensitif sekali, dia ngerti kok mana yang tulus, mana yang tidak gitu. Ya. Mungkin saya mengundang Ibu Syami. Bu Syami mungkin bisa bercerita pengalamannya
atau mungkin sedikit berbincang-bincang dengan Pak Marjuki dan kita semua tentang putra atau putrinya yang berkebutuhan Down syndrome ini. Silahkan. Ibu Siami? Ada? Oh, mungkin belum terkoneksi. Oke. Ya, ya. Oke. Sekarang saya akan lanjut ya Ibu ya. Sebelum nanti ada pertanyaan boleh di cut ataupun langsung aja untuk bertanya dari sisi penjelasan saya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa pendidikannya itu tergantung ya, mau memakai homeschooling ataupun inklusif ataupun sekolah pendidikan khusus. Cara membantunya bagaimana sih dari sisi pembelajaran si anak Down syndrome ini? Yang utama adalah butuh konsistensi dan pengulangan dalam belajar. Jadi apa? Harus drill, drill terus. Karena apa? Karena memang ada hambatan di dalam intelijensinya. Jadi sudah konsistensi saja, pengedrilannya atau latihannya itu sudah konsistensi everyday aja. Hari ini sudah bisa mengatakan, misalkan dikasihkan gambar, siapa ini? Dia bisa menjawab mama. Belum tentu lain hari besok ditanya siapa ini, dia bisa menjawab mama lagi. Tapi nggak usah berkecil hati. Itu adalah proses. Akhirnya nanti lama-lama dia akan bisa kok. Gitu ya. Itu. Kemudian dalam pembelajaran sebaiknya gunakan media konkret yang menarik, yang dekat dengan kehidupan anak yang sehari-hari dilihatnya. Jangan mengajarkan hal yang abstrak. Untuk anak-anak ini susah untuk membayangkannya. Ya, jadi gunakan media konkret yang bisa dipegang, yang bisa dirasakan, yang bisa dilihat. Karena kalau kita, apa gunanya kita mengajarkan anak Down syndrome ini misalkan kebijaksanaan, nggak ngerti. Anak normal aja kadang-kadang nggak ngerti apa itu kebijaksanaan, apalagi anak-anak Down syndrome. Mending kita ajarkan, ini loh nak yang disebut dengan pintu, pegang pintunya, buka pintunya, nanti bisa masuk atributnya, kita nanti bisa masuk atribut dari warna, shape, dan segala macamnya. Hal-hal yang konkret itu aja susah dipahami konsepnya oleh anak, apalagi untuk hal yang abstrak, itu akan sangat sulit sekali. Kemudian, ketika mengajar anak-anak dengan Down syndrome ini sebaiknya berikan instruksi yang pendek-pendek, dengan kata yang jelas, dan bertahap. Jangan semua dikatakan dengan panjang. Ya, misalkan Nina, aku cepat makan, ambil piringnya lalu duduk di kursi ya nak ya. Nggak bisa untuk anak Down syndrome. Ya, katakan dengan jelas, Nina mau makan, ya atau tidak? Kalau bilang iya, oke. Ambil piring. Sudah? Sekarang ambil sendok. Nanti lama-kelamaan itu menjadi habit. Akhirnya dia nggak usah disuruh, dia akan bisa menyiapkan semuanya sendiri. Tetapi nggak bisa untuk awal-awal itu langsung digeber semuanya. Nggak bisa. Harus bertahap demi tahap. Gunakan kalimat yang singkat, yang mudah dimengerti oleh anak dengan artikulasi yang jelas. Jangan, Nina mau makan, nggak cukup. Nina mau makan, itu akan lebih mudah diterima oleh anak Down syndrome. Kemudian dilibatkan pendampingan atau pengawasan di dalam proses pembelajaran tersebut. Dampingin ketika, jangan ditinggal. Nanti ditinggal dia akan diem aja, ataupun dia akan mainnya, atau dia buang, atau dia ya, dan segala macamnya lah. Intinya perlu pendampingan untuk pembelajaran bagi anak-anak dengan Down syndrome ini. Sebenarnya menurut saya ya, untuk mengajar Down syndrome ini ada 3 prinsip utama. Untuk anak-anak yang mengalami gangguan disabilitas termasuk anak-anak Down syndrome ini ya. Pertama adalah pilihlah materi pelajaran atau pengembangannya, yaitu pengembangan keterampilan itu pilah ke dalam unit yang kecil-kecil, yang aku tadi bilang tahap demi tahap tadi. Tidak bisa semuanya digeber semuanya dengan kalimat panjang, harapannya anak melakukan semuanya. Nggak begitu pembelajarannya. Pilah dengan unit dari yang paling kecil, nanti kita
lama-lama setelah oke kita rangkai akhirnya supaya anak bisa melakukan semua tugas yang harus dia lakukan, ya. Dan yang utama adalah kita harus memberi, jangan Pak dikasih unit kecil dengan tahapan kecil-kecil aja susah banget. Gimana nih caranya? Gimana ini? Jangan putus asa. Kalau dengan begitu kalian sudah putus asa, artinya apa? Kalian membuang kesempatan anak itu untuk berlatih. Dengan menghilangkan kesempatan anak ini untuk berlatih, otomatis apa? Tidak ada proses pembelajaran. Akhirnya apa? Skill-nya atau kemampuannya menjadi stagnan atau flat, atau bahkan mundur dari sebelumnya. Ini penting sekali. Ya, pilah dari unit ke kecil. Yang kedua adalah berikan pengulangan sesering mungkin, drilling. Kalau anak yang lain itu mungkin belajar sekali, 2 kali dia bisa, mungkin anak ini perlu 10-20 kali baru oke. Jadi, nggak usah putus asa, drill, dan drill terus. Hari ini bisa, besok lupa, no problem. EGP aja. Yang penting saya mengajarkan dan mempelajari anak DS secara terus-menerus. Prinsip drilling. Ya. Kemudian ada yang tadi, berikan, yang prinsip ketiga adalah berikan banyak pujian dan motivasi, otomatis yang tadi bilang secara tulus dan jujur dari hati, bukan hanya lip service saja. Oke, kamu pintar, not enough seperti aku jelaskan tadi. 3 prinsip utama ini yang akan membuat anak menjadi lebih tertarik untuk mau mengulang lagi, karena bukan menjadi beban yang berat, tetapi belajar itu sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang membosankan atau membuat dia tertekan. Itu penting sekali. Itu adalah cara membantu anak-anak kita yang Down syndrome. Ada pertanyaan? Silahkan. Ini yang tadi ya. Oke. Ada lagi? Mana ini? Mungkin untuk menentukan kita mau memilih suatu sekolah atau si anak itu siap sekolah, apakah paling tidak memenuhi karakter sudah mandiri dulu Pak dalam seperti kemampuan toilet. Makanya kita lihat Bu Devi, untuk menentukan jenis pendidikan dari anak-anak Down syndrome itu mau dibawa kemana, otomatis orang tua harus mempunyai pertimbangan. Kalau memang pertimbangan adalah begini, kalau orang tua memasukkan anak ini ke dalam pendidikan inklusif, otomatis walaupun di dalam walaupun di dalam pendidikan inklusif itu tidak boleh menolak, tetapi kembali lagi kita juga tidak mau kan anak kita menjadi pupuk bawang. Otomatis biasanya teman-teman di sekolah inklusifnya itu adalah anak-anak yang sudah bisa menolong dirinya sendiri, seperti sudah bisa mulai makan, udah bisa mulai makan minum sendiri, buang air besar, buang air kecil sendiri, kemudian sudah memiliki sistem komunikasi seperti yang kemarin aku bilang, kemudian sudah memahami instruksi dari gurunya. Jadi hal-hal itu yang harus menjadi pertimbang untuk masuk inklusif. Tetapi kalau anak kita, apakah kalau anak kita belum bisa makan sendiri, kemudian belum bisa minum sendiri, buang air kecil sendiri, tidak bisa ada pendidikannya, Pak? Ada. Kalau di sekolah luar biasa, untuk anak-anak yang seperti itu nanti dimasukkan ke kelas persiapan terlebih dahulu. Dari kelas persiapan nanti akan diajarin seperti itu, hal-hal yang berhubungan dengan menolong dirinya sendiri, seperti itu tadi, latihan makan, latihan minum, latihan melipat baju, latihan toilet training dan segala macamnya itu di kelas persiapan. Kemudian tapi Pak, saya nggak nyaman itu semua. Saya nggak mau anak saya dijadikan anak yang anak saya nanti niru yang lainnya karena bla 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 bla. Apapun alasan orang tua pasti ada. Ya otomatis pilihannya ada homeschooling karena lebih aman. Tapi kembali lagi, resiko kalau masuk homeschooling harus melatih skill sosialisasinya di luar sekolah itu, karena homeschooling
homeschooling kan intinya adalah one on one juga di rumah kan, ataupun ke lembaga tapi temannya tidak banyak, otomatis skill sosialisasi harus dijadwalkan oleh orang tua supaya skill sosialisasi anak ini berkembang. Misalkan dengan cara apa? Oh, membawa ke teman sebayanya, oh mengundang ke ponakan-ponakan sepupunya untuk berkumpul, oh digabungkan, dijoin di satu klub ataupun daycare atau apa yang akhirnya bertemu dengan anak seusianya sehingga bisa meningkatkan meningkatkan keterampilan sosialnya tadi, sosialnya anak-anak Down syndrome ini. Nah, begitu Ibu. Jadi pertimbangan-pertimbangan khususnya seperti itu, ya. Oke. Ini ada titipan pertanyaan Bapak. Bagaimana prosesnya selanjutnya anak ibu dari Ibu Siami ini berusia 7 tahun, sudah bisa mengatakan ayah, mama, mbah, kakak. Selama ini juga hanya menunjuk yang diminta, tetap ketika terapi tidak diperkenankan masuk ke dalam ruangan. Sehingga sekarang diputuskan untuk masuk ke sekolah inklusi. Mungkin ini bertanya apakah keputusannya sudah tepat atau belum gitu, Pak. Oke. Bagaimana prosesnya proses selanjutnya? Anak saya sudah menginjak 7 tahun ya. Masih bisa ayah. Oh, masih bisa mengatakan gitu, menunjuk apa ini maksudnya? Masih bisa mengatakan, sudah bisa mengatakan Sudah bisa ayah, mengatakan ayah, mama, mama, mbah, kakak. Selama ini hanya menunjuk yang diminta. Selama terapi tidak boleh dimasuk ke dalam. Terus saya masukkan ke sekolah inklusi. Oke. Sudah bisa mengatakan ayah, mama, mbah, ini otomatis dia bisa mengucapkan konsonan dengan baik. Ya. A, I, O-nya keluar kan, mama ada vokal A, ayah, mama, mbah ada vokal E, kakak AE, ya AE, kemudian konsonannya sudah bilabial, bah itu ada konsonan bilabial, konsonan bibir. Konsonan bibir itu apa? Beh, peh, meh. Itu biasanya bisa Nah, sebenarnya si terapi wicara kalau bisa sudah jeli dengan itu, dia akan olah untuk konsonan-konsonan berikutnya supaya dia bisa mengatakan selain kata ayah, mama, mbah, kakak. Itu adalah modal yang sangat besar sekali. Sudah tahu konsonan yang bisa dikatakan adalah itu dan vokalnya itu, kembangkan lagi. Ya, misalkan kan dia sudah bisa bilabial. Ini kan meh bisa, beh bisa. Nah, masukkan pehnya dong. Papi pupeponya. Otomatis kan beh mah, mami mumemo. Dia harusnya bisa, babi bubebo bisa, masukkan papi pupeponya. Setelah itu, setelah konsonan bilabialnya tercover dengan oke, kemudian dijoin dengan vokalnya seperti menjadi o, ma, o, pa, a, pa, itu kan harus bisa. Ini kan a bisa. Itu harusnya bisa dikembangkan sangat bagus sekali kalau memang terapisnya bisa diajak kerjasama juga. Ya, artinya bisa dikembangkan. Setelah bilabial oke, masuk ke dentalnya, masuk ke konsonan teh, deh, nah. Tadi kan konsonan anak lahir kan biasa pertama kali itu juga konsonan bilabial yang keluar. Nggak ada anak lahir itu yang keluar adalah kata-kata na 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 na, la 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 la, nggak ada. Pasti yang keluar nanti pertama-tama adalah itulah konsonan bilabial. Ya. Nah, dari situ kembangkan tadi setelah oke, kemudian masuk ke teh deh nah tadi. Seperti apa? Tata tata tata, tata itu tati tu teto, dada dada dadi du dedo, nana nana nani nu neno. Nanti berikutnya. Ini kalau memang dia sudah bisa mengatakan ayah, mama, mbah, kakak, ini modal. Ini modal untuk dia bisa bicara banyak lagi. Ya. Kemudian yang kedua, selama terapi tidak boleh masuk ke dalam. Nah, ini yang ini kan melatih perkembangan. Kalau Bapak Ibu tidak boleh masuk ke dalam, gimana bisa carry over di rumah? Bagaimana bisa melatih exercise di rumah? Sekarang bagaimana mengajarkan makanya Ibu ini
Ibu Siami. Ini titipannya dari Ibu IR, Siami. Bu Siami. Ini, sekarang gini, ini kan udah terapi, udah sampai 7 tahun. Ibu bisa nggak melatih konsonan bilabialnya? Konsonan beh, peh, mehnya? Kalau nggak bisa, memang wajar, karena memang nggak ada yang ngajarin. Dan ketika anaknya terapi nggak boleh masuk. Ini buang waktu, aduh, buang waktu, tenaga, dan biaya jatuhnya. Karena ibu nggak bisa carry over ke rumah. Cari terapi yang bisa dilihat deh. Yang bisa diajak kerjasama. Yang kooperatif. Tujuannya hanya apa? Only one. Bukan untuk mencuri ilmu kamu, tetapi untuk memaksimalkan khusus anak saya. Karena memang masing anak-anak juga different individual. Gitu loh. Alasannya itu, gimana saya mengulang di rumah? Kan sudah ada buku penghubungnya, Bu. Nanti jawabannya gitu kan terapisnya. Nggak cukup. Tapi kan saya nggak tahu prakteknya, gimana ngajarinnya anak untuk bisa mengeluarkan lidahnya, bisa membawa lidahnya ke kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah dengan tekniknya apa. Ibu kan nggak ngerti. Nah, kan Ibu berhak itu dong, karena bayar ketika terapi, karena untuk memaksimalkan si anak. Ya. Salah satu misalkan tekniknya, dikasih madu di atasnya agar dijilat-jilat anak. Misalkan ditaruh di kanan kirinya, dikasih permen atau loli apa yang disuka anak. Itu adalah salah satu contoh aja. Tapi kalau tidak boleh masuk, ya berarti si terapis ini nggak bisa diajak kooperatif. Bukan untuk memaksimalkan kemajuan anak, tapi just business oriented. Mohon maaf, sorry. Cari yang lain aja. Kemudian terus saya masukkan ke sekolah inklusi. Ke sekolah inklusi ya kembali lagi tadi, selama sekolah inklusi itu adalah pertimbangannya adalah anak bisa menolong dirinya sendiri, tidak menyakiti diri sendiri dan orang lain, sudah ada sistem komunikasi, memahami instruksi, dan mempunyai modal 3M. Itu akan bisa ngikuti inklusi walaupun masih ada permasalahan yang mengikuti setelah modal dasar basic tadi sudah ada pada anak. Itu pun masih ada masalah, apalagi belum ada modal tadi. Pasti masalah akan lebih besar lagi. Begitu. Itu jawabannya, Bu Devi. Ya, kalau mengenai tentang menunjuk benda ini, Pak, seperti apa supaya si anak bisa menyebutkan nama benda itu yang tadi? Dia masih selama ini hanya. Sekarang saya minta orang tua yang punya anak DS itu membuat bank list dulu. Buat bank list. Hal-hal 10-20 hal yang disukai oleh si anak. Setelah bisa membuat bank list, hal yang disukai anak, boleh mainan, boleh makanan, dan segala macamnya. Yang disukai. Nah, bank list hal yang disukai oleh anak ini tidak boleh diberikan dalam keseharian si anak. Nggak boleh. Diberikan saat pembelajaran. Contohnya anak suka sekali dengan katakanlah apa? Keripik tempe katakanlah yang katakanlah itu ya dari bank listnya misalnya salah satu keripik tempe. Otomatis kan dia suka, dia akan minta kan, dia akan nunjuk kan. Dia akan nunjuk-nunjuk keripik tempe. Kalau dengan nunjuk-nunjuk keripik tempe terus diberikan keripik tempenya, besok apa yang akan diulangin Bu Devi? Besok akan nunjuk lagi, karena pasti akan dapat lagi kan. Sekarang strategi nggak boleh seperti itu. Kalau dia nunjuk-nunjuk tempe, keripik tempe maksudnya, bukan tempe ya. Nunjuk keripik tempe, kemudian orang tua atau orang terdekat tidak boleh memberikan saat itu, tetapi dengan memegang keripik tempe, oke, mau keripik tempe, katakan tempe, jangan keripik tempe kepanjangan. Tempe dulu aja. Tempe. Ya. Dia diam aja, hitung dalam hati, 1, 2, 3, 4, 5. Kita ulang lagi kalau diam saja. Tempe. 1, 2, 3, 4, 5. Tempe. Nggak ngulangin, ya udah, no way. Kamu nggak dapet. Itu berulang kali, jangan putus asa. Kamu nggak mau, nanti kan kita udah punya bank list banyak kan? Kita tunjuk, kalau tidak mau, kita makan aja keripik tempenya. Enak sekali nih, nyam-nyam. Enak sekali. Nanti pasti kalau dia suka, benar-benar suka, pasti akan ngerebut kita kan? Ngerebut punya kita kan? Kita adalah pelayan restoran Padang yang sangat sigap.
set, jangan sampai ambil oleh si anak, ya. Kemudian ulangin lagi, kalau mau katakan dulu tempe, apalagi dia sudah bisa bilang mbah kan tadi, katakan tempe. Kalau dia hanya keluar saat itu juga 0 detik langsung kasihkan. Kita dengan teknik desensitisasi, ya. Saat itu nah nanti lama-lama bertambah, bukan hanya sekarang maunya ada konsonannya P, dari vokalisasi menjadi P, nanti menjadi MP, nanti lama-lama menjadi tempe, lama-lama menjadi mau tempe, mau keripik tempe. Jadi pakai teknik desensitisasi. 3, ya. 3. Tetapi ini adalah untuk proses perkembangan si anak. Tapi ketika dia mengeluarkan kan dia langsung kita dapatkan dengan ekspresi kita senang. Wow, kamu keren ya, udah bisa tempe. Jangan diulang lagi, kamu udah bisa nggak begitu mengulanginya. Oh, kamu udah bisa mengatakan keripik tempe, walaupun yang keluar hanya saja. Ini akan mengulangi untuk semuanya ditunjuk. Kita alihkan ke sistem komunikasinya, karena dia secara modality dia punya kan, karena udah beberapa kata keluar tadi. Bagaimana jika direspon dengan menangis, Pak? Ini kan bukan hanya anak DS ya, kadang anak reguler pun ya, juga menangis, meresponnya dengan menangis. Ya, kalau menangis itu kan proses, Bu, ya. Kalau menangis, ignoring aja, kita pura-pura sibuk aja. Tapi begitu dia tenang, berhenti menangisnya, langsung deketi. Bener mau tempe, cepet katakan tempe. Gitu. Nanti kalau ngamuk lagi, tinggal aja. Emang gue pikirin itu ada cara menarik perhatian. Dia akan who's the winner gitu loh. Oh, kalau luluh ya berarti winnernya si anak berkebutuhan khusus ini. Otomatis apa? Besok akan ulangin lagi. Gitu loh. Ngerti kan maksudnya? Ya. 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 Semoga bisa menjawab, Bu Isyami. Ya, berarti harus mulai mencari tempat terapi yang lebih kooperatif, ya. Ya. Nah, apakah untuk anak DS ini ada scoring sheet yang sama seperti ketika Bapak bercerita? Oh, enggak, sebenarnya enggak. Kalau ini lebih simpel kalau untuk anak-anak ASD ini. Lebih simpel ya. Tapi kalau mau di scoring sheet lebih bagus. Kalau mau di scoring sheet lebih bagus, ya kan pelajarannya untuk anak-anak DS ini kan, karena kan anak-anak memang intelijensinya agak di rata ya, gitu loh. Tapi mau di scoring sheet lebih bagus. Kalau yang anak SD kemarin kan, dia kan ringnya kebanyakan bisa rata-rata di atas rata-rata kan. Jadi kita untuk kejar lebihnya itu. Oke, nah ini tadi mengenai keputusan ke sekolah inklusi. Nah kan sebelumnya Bapak sempat menjelaskan bahwa si anak ini memang cukup peka sekali dengan trust dari orang, kasih sayang dari Makanya, orang. Sementara di sekolah inklusi itu kan nanti gurunya berbeda gitu. Iya. Masuk ke kelas 3 berbeda. Makanya kebanyakan gini Bu Devi, anak-anak DS untuk masuk kelas itu berhenti di depan pintu. Oke. Kebanyakan mogok di depan pintu. Karena apa? Yaitu tadi, aku merasa tidak nyaman, aku merasa tidak di bla bla bla, banyak orang yang bullying aku dan segala macamnya. Maka kembali lagi, positif negatifnya orang harus tahu ketika memutuskan yes, aku mau masukkan inklusi, aku mau masukkan ke sekolah luar biasa, aku mau masukkan homeschooling. Itu pertimbangan harus matang sekali untuk mengambil keputusan itu. Ya. Kalaupun itu nanti terjadi, antisipasinya apa? Apakah apakah guru kelasnya memang benar-benar memahami anak berkebutuhan DS ini? Apakah dia mempunyai responsibility untuk itu? Itu harus dari awal kita ajarkan. Kita ketahui, mohon maaf. Nah, kalau memang sudah mengambil keputusan itu, langsung ajarkan lingkungan sekolah tersebut pada anak DS ini sebelum hari pertama masuk sekolah. Jadi jauh hari sebelumnya sudah diajak main ke lingkungan sekolah itu misalkan. Nina, ini nanti lo kelas kamu.
Ini kelas ruangannya di sini, ini olahraganya, ini kantinnya, ini toiletnya. Jadi kita aktif sendiri dulu sebelum dimulai hari pertama sekolah. Itu bisa sebulan sebelumnya, karena sekali not enough. Gitu. Ya. Oke. Berarti si keluarga ini juga bisa minta hak untuk mengobservasi kondisi kelas gitu sebenarnya Pak ya? Ya kadang-kadang kan nggak boleh minta pelaporannya bagaimana ketika pelaporannya itu. Tapi kalau di sekolah inklusi kan biasa pelaporannya 6 bulan sekali ya. Sistemnya seperti itu sih makanya. Ya, oke. Mengenai tadi ada gangguan jantung ya Pak ya. Nah ini apakah dampaknya itu cukup serius hingga mengganggu metabolisme yang lain, itu bagaimana kalau di dalam penelitian Pak? Oke, Bu Devi, sebelum menjawab itu ini ada pertanyaan lanjutan. Ya. Sepertinya dari Bu Siami. Karena sinyalnya katanya nggak bagus, beliau menanyakan lewat saya, pertanyaannya adalah, terus kalau meminta tapi diberi marah-marah dan dibuang, bagaimana itu solusinya? Maksudnya gimana? Kalau meminta tapi setelah diberi masih marah-marah dan dibuang, bagaimana solusinya? Oh, kalau diberi, maksudnya diberi apa ini contohnya ya? Diberi benda yang dia mau, mungkin punya hubungan dengan pertanyaan sebelumnya. Kalau meminta tapi diberi marah-marah dan dibuang, bagaimana solusinya? Oke, kalau dibuang dia marah, otomatis kita harus selesaikan permasalahan itu. Kalau dia buang, jangan kita sekali-kali yang mengambil. Salah. Yang mengambil seharusnya si anak DS tersebut. Walaupun dengan dibantu secara fisik. Kita katakan saja, ambil. Tuh 2, 3, 4, 5, tidak. Ambil. Tuh 2, 3, 4, 5, tidak. Lalu ambil, pegang warisnya, waris si anak, arahkan ke benda yang diambil. Setelah dipegang oleh si anak, langsung bawa ke kita. Oke, karena dibuang, ini berarti tidak jadi dikasih ke kamu. Jadi, supaya apa? Bahwa dia berbuat, dia harus bertanggung jawab, ajarannya seperti itu. Jangan sekali-kali kita yang mengambil, tetapi dia yang mengambil. Untuk marah-marah adalah ignore dulu. Nah, kecuali kalau dia marahnya itu sampai menyakiti diri sendiri dan orang lain, baru kita harus cepat berikan responnya. Kalau dia marah-marahnya dengan menyakiti diri sendiri atau orang lain, misalkan tergantung menyakiti dirinya seperti apa. Tapi jarang sih anak-anak Down syndrome itu menyakiti diri sendiri dan orang lain, ya. Tapi kalau ada, cepat-cepat immobilizing sama, ya itu. Gimana? Oke, jadi itu ya, kalaupun masih bisa ignore saja. Tapi kalau sudah yang menyakiti diri sendiri dan orang lain, baru kita cepat respon untuk mencegah supaya tidak meneruskan perilaku tersebut. Ya, biasanya marah-marah anak-anak di sendiri yang seperti itu sih, jarang menyakiti diri sendiri dan orang lain. Itu kembali lagi kalau buang-buang, jangan sekali-kali kita yang ngambil, harus dia yang mengambil, even dibantu sama kita. Ya, itu. Itu Bu Devi untuk pertanyaan usia minor ya. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi dari ayah bunda sekalian. Ya, silahkan. Mungkin kalau tidak ada bisa sedikit dijelaskan tentang tadi Pak. Oh ya, coba diulang lagi. Soalan jantung bawaan tadi gitu. Nah, itu apakah cukup serius dan bagaimana sebaiknya keluarga mengamati persoalan ini? Gitu. Ya, oke. Untuk kelainan medisnya, yaitu dengan kelainan jantung tadi, itu biasanya akan diketahui sejak dini, akan diketahui oleh orang tua dan dokter medisnya. Cuman kadang-kadang orang tua luput atau tidak mendapatkan penjelasan secara whole-nya, secara keseluruhannya. Nah, ini yang harus ditanyakan oleh orang tua tersebut kepada dokter medisnya. Walaupun saya sebenarnya maklum sih karena ketidaktahuan orang tua maka tidak bertanya kan. Tapi dari kelainan jantung itu kan akan kelihatan dari kehidupan selanjutnya.
ya kan? Setelah anak itu misalkan dibawa pulang dari rumah sakit, ya kan? Kemudian timbul gejala kok begini, apa mungkin dari napasnya, begini dari gerakan sekitarnya, gitu kan? Dari situ harus cepat-cepat langsung ambil tindakan. Apakah ada pengaruh? Sangat berpengaruh sekali. Kalau itu tertangani, maka harapan hidup anak ini akan lebih panjang lagi. Tapi kalau tidak tertangani, otomatis ya kembali lagi takdir ada di atas di Tuhan ya. Tapi kembali lagi kalau itu akan ditangani sejak dini, otomatis akan hidup anak DS lebih panjang lagi, akan bisa lebih panjang lagi. Dan sekarang terbukti juga memang kalau dulu kan opininya atau persepsinya bahwa anak Down syndrome itu nggak bisa bertahan lama hidupnya, gitu loh. Tapi sekarang dengan perkembangan tahapan globalisasi ini, teknologi yang semakin maju, anak Down syndrome hidup sampai usia 47 tahun ada, 50 tahun ada. Ya, sekarang zaman sudah sangat global, tapi kembali lagi kalau semuanya tertangani dengan baik, terutama pada waktu penanganan sejak dini ada intervensi dini termasuk kelainan jantungnya. Tapi kalau kelainan jantungnya dibiarkan ya mengurangi chance hidup hidup panjangnya kan, begitu. Ya berarti kita harus melihat bagaimana ketika dia beraktivitas gitu Iya, ya, merasa iya. sesak atau tidak itu bisa Itu yang harus menjadi dilakukan. warning awal. Ya, terus langsung cepat-cepat konsultasi ke medisnya. Ya, ya. Oke. Ketika kita sudah punya anak DS, dia memasuki usia remaja itu misalnya 10 tahun atau 15 tahun seperti itu apakah kondisi biologis reproduksinya tetap normal Ya. seperti pada umumnya dan bagaimana si orang tua ini menyikapinya, Pak? Oke. Perkembangan biologis dari kematangan organ-organ tubuhnya, terutama memasuki masa-masa pubertas, untuk anak-anak Down syndrome tidak ada bedanya dengan anak-anak normal yang sebaya. Bahkan kalau kontrol makannya itu tidak terkontrol, konsumsi makannya itu tidak terkontrol, maka masa pubertas anak-anak Down syndrome ini bisa maju lebih awal daripada anak-anak biasa. Ya, misalkan anak-anak ini konsumsi makanannya tidak terkontrol, dia banyak memakan makanan yang mengandung hormon-hormon yang kurang bagus seperti fast food, makanan cepat saji, kemudian ya yang sampai sekarang seperti makanan-makanan yang sekarang ada, itu akan mempercepat kematangan organ-organ tubuh, terutama organ-organ tubuh yang menunjukkan masa-masa pubertas. Itu sama. Ya, perkembangan untuk perempuan menstruasinya, kemudian payudaranya, kemudian terutama even anak laki-laki ataupun perempuan sama, tidak ada beda dengan anak normal yang sebaya. Yang perlu diketahui orang tua ketika masa puber anak-anak Down syndrome ini adalah sex education-nya. Harus, walaupun jangan anggap underestimate anak saya ini Down syndrome ini nggak usah dikasih pelajaran seks edukasi aja deh. Kalau nggak ada seks edukasi, banyak kasus anak-anak Down syndrome yang dimanfaatkan secara seks untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, maka sejak dini harus diajarkan seks edukasinya kepada anak. Mengajarkannya yang normal-normal saja juga. Ya, ibu mengajarkan untuk anak-anak yang DS perempuan, kalau bapak mengajarkan untuk anak DS yang laki-laki juga. Seperti apa? Yang simpel-simpel. Jangan memberikan modeling keluar dari kamar mandi hanya memakai handuk saja, contoh simpelnya. Itu nanti akan dicontoh untuk anak-anak kita ini, untuk anak even dia Down syndrome. Kemudian ajarkan kalau perempuan itu nanti menstruasi akan keluar darah. Simulasikan memakai sat pewarna merah misalkan. Ajarkan pembalut bermacam-macam bentuknya. Ada yang panjang, ada yang lebar, ada yang mana nanti yang cocok untuk anak-anak kita ini. Itu semuanya sama. Ajarkan, nggak usah malu, memang itu yang harus diajarkan kepada anak-anak ini. Katakan alat-alat organ tubuh itu dengan kata yang sebenarnya, nggak usah memakai kata-kata yang kiasan, seperti mengatakan burung,
seperti mengatakan bla bla bla, tidak perlu, katakan aja penis ya penis, payudara ya payudara, pantat ya pantat, vagina ya vagina. Kalau kita mengatakan dengan pasti, tidak ada unsur yang lain, anak akan menerima dengan positif juga. Tetapi kalau kita mengatakan sendiri malu-malu, ya nggak akan anak nggak akan masuk juga pemahamannya, gitu kan. Nah, kemudian setelah itu, setelah anak oke mengenal itu, bisa mengenakan pembalut sendiri, latihan ya, bila mana dia harus mengganti pampers apa namanya pembalut itu sampai dia benar-benar mandiri. Kemudian ajarkan penolakan, ajarkan 4 anggota tubuh yang menjadi hak anak DS ini, dan orang lain tidak boleh menyentuhnya selain orang tua dan dokter saja. Contoh apa 4 anggota tubuh yang vital? Yaitu tadi mulut, payudara atau penis atau vagina, kemudian pantat. Itu adalah hak yang orang lain tidak mempunyai hak untuk memegang. Itu ajarkan, itu memakai visualisasi ya. Kalau saya ada filmnya, ada gambarnya. Ini nggak boleh dipegang. Jadi kita pakai kayak circle sosial gitu. Yang boleh memegang hanya lingkaran yang setelah kamu, yaitu family. Family pun tidak semuanya hanya ayah dan ibu. Sama profesi, profesi pun tidak semuanya khusus dokter saja. Itu pakai visualisasi semuanya. Nah, kalau itu dilakukan oleh orang lain, kamu harus menolak. Menolaknya dengan mengatakan apa? Langsung teriak dan lari, lalu lapor. Itu yang harus dilakukan. Teriak, lari, lapor. Itu penting sekali. Yang harus diajarkan sejak dini untuk anak-anak berkebutuhan khusus, apalagi anak-anak Down syndrome yang sering mendapatkan pelecehan seksual. Begitu Bu Devi. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak. Jadi ada anak DS yang cenderung hiperaktif ketika melihat adik-adiknya yang usia kecil. Jadi anak lain berusia yang lebih kecil atau yang lebih muda dari dia, itu jadi punya hasrat untuk melukai mereka. Nah, itu bagaimana mengelola dan menyikapi peristiwa ini? Tetapi si anak DS ini memiliki kemampuan mengingat yang sangat baik terhadap hal-hal yang disukai. Oke. Kalau anak-anak kita itu melukai orang lain, dan itu, lihat reaksi lingkungannya dulu deh. Ketika dia melukai orang lain, reaksi sekitarnya bagaimana? Pertama-tama, kemungkinan dulu ketika dia melakukan itu ditertawain atau dianggap sebagai hal yang funny atau apa. Akhirnya dia mengulangi lagi dan mengulangi lagi karena dia menganggap, oh aku bisa menarik perhatian orang-orang lain nih. Akhirnya aku ulangin lagi. Ya, jahil jadinya anak DS-nya ini. Nah, kalau memang itu terjadi, berilah konsekuensi yang sifatnya korektif. Ya, artinya memberi konsekutif yang intinya adalah mengkoreksi bahwa perilakumu itu tidak benar. Perilaku kamu itu ada salah. Dengan cara apa? Sebelum dia menyakiti orang lain kalau bisa, sebelum dia menyakiti anak-anak yang lebih kecil, ketika dia mau menyakiti anak-anak ini, langsung immobilizing tadi. Langsung pegang wristnya aja. Gampang lah kalau anak-anak DS ya. Pegang wristnya, kemudian buang muka. Setelah ada cooling down-nya, baru kita makan tidak memukul. Kata-kata nggak usah panjang. Tidak mencubit. Kita main bersama. Do it. Besok akan begitu, gituin lagi. Karena memang anak ini kan, aku tadi hari ini bisa mengatakan mama, belum tentu besok bisa mengatakan mama. Itulah ciri khas dari anak-anak DS. Dan anak-anak ini keras kepala sekali. Hanya orang yang dipercaya yang bisa menghandle itu. Biasanya kalau dikasih tahu orang yang dipercaya, dia nggak akan mengulangi lagi, dia akan nurut. Makanya kembali lagi, approach-nya yang benar dulu, approach-nya yang benar dulu. Apalagi anak ini memiliki ingatan bagus, pakailah itu. Bikin sesuatu, alihkan dari perbuatan yang negatif tadi ke perbuatan atau perilaku yang seharusnya. Tidak memukul ataupun tidak mencubit,
kita bisa main yuk gantian. Nah, kita ajak di main memory game, atau kita ajak main Lego. Akhirnya, oh berarti yang saya harus lakukan sama anak kecil itu seperti ini, main Lego, main memory game, bukan memukul, bukan mencubit. Artinya kita apa? Kalau aku tadi bilang konsekuensi korektif, artinya apa? Memberikan way out-nya apa yang harus dilakukan oleh anak tersebut. Itu. Begitu Bu Devi. Ya, diberikan alternatif pilihan bermain. Oke. Ini sudah sekaligus menjawab pertanyaan lanjutan dari Ibu Surip Sugiyanti, nggih, konsekuensi apa yang boleh diberikan. Tadi konsekuensi yang korektif ya Pak ya? Iya. Ya, lalu ini ada pertanyaan dari Bu Siami lagi, apa saja makanan yang tidak diperbolehkan untuk anak DS? Untuk anak DS intinya sih sebenarnya ini berbeda dengan anak autistic spectrum disorder ya. Jadi makanan sebaiknya sih memberikan makanan-makanan yang bergizi aja sih, artinya tidak ada larangan kecuali Ibu ada pengamatan setelah diberikan ini menjadi aktif, yaitu kurangin saja ya. Misalkan diberikan yang manis-manis seperti coklat, seperti itu membuat jadi aktif dan Ibu kewalahan, kurangin aja. Jadi dari pengamatan, tetapi tidak ada makanan khusus karena ini berbeda dengan anak-anak yang autistic spectrum disorder. Maka kembali lagi yang selama ini sih makanan yang bergizi untuk anak Down syndrome nggak ada larangan apapun. Kembali lagi kecuali kalau ada case ya, kemudian dia ada second handicap yang membuat ada makanan tidak boleh diberikan, ya tidak boleh diberikan. Tapi selama yang menunjang proses peningkatan kognitifnya ya, makanan buah-buahan itu sangat bagus, sayur-sayuran, kemudian rotasi dari proteinnya jangan itu terus, misalkan 2 hari ini, 2 hari ini, 2 hari ini, jadi dirotasi, itu akan membuat anak Down syndrome akan lebih segar dan lebih bagus untuk pencernaannya juga. Ya. Oke, berarti sekaligus rajin-rajin mengobservasi apa dampak dari setiap makanan yang kita berikan gitu. Ya, ya. Tapi selama ini sih nggak begitu itu Ibu makanannya. Ya. Oke. Ya, sampai di sini mungkin Bapak dan Ibu ada lagi yang mau disampaikan? Ada yang mau di-sharingkan atau ditanyakan kepada Pak Marjuki? Silakan, masih ada waktu kita. Ya. Jadi, saya ulangi lagi di sini, bahwa dengan adanya Down syndrome di keluarga kita, maka adanya dukungan keluarga, teman, apalagi masyarakat itu sangat diperlukan, terutama bagi perkembangan mental anak-anak Down syndrome ini ya, supportnya, sehingga mendapatkan kemudahan dalam menggunakan apapun itu sarana prasarana baik di rumah ataupun di luar rumah yang sesuai dengan disabilitas intelektualnya. Harapannya dengan supportnya tadi otomatis perkembangannya menjadi lebih maksimal. Perlu kerjasama yang baik juga dari berbagai pihak demi tercapainya kondisi kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan yang optimal pada anak Down syndrome. Jadi dari kerjasama dari siapa saja, dari anggota keluarga itu, dimulai dari dalam anggota keluarga itu sendiri, kemudian dari pihak terapisnya yang mau kerjasama, kemudian dari pihak sekolah, dan dari pihak medisnya, dokternya, baik itu dokter anak ataupun dokter jantungnya ataupun dokter medis lainnya yang berkaitan dengan anak-anak kita. Itu perlunya networking, perlunya kerjasama. Tanpa itu, karena tujuannya hanya satu, memaksimalkan skill dan kemampuan anak-anak kita ini. Itu yang perlu. Memang Indonesia, tapi sudah mulai kok, udah banyak yang bisa dilakukan itu. Kalau memang kamu nggak mau diajak kerjasama, fine, aku bisa cari yang lain dong. Karena untuk kemajuan anak saya nggak mau dong anak saya ditangani oleh orang yang tidak mau bertanggung jawab hanya untuk business oriented, I'm sorry, gitulah. Ya, itu. Ya, dan di beberapa kota sepertinya sudah berkembang komunitas-komunitas Down syndrome, ya, Pak. Ya, tanya-tanya dari situ. Mana terapis yang bisa diajak kooperatif, mana medis yang sangat mendukung, bagaimana saling support lah, ya, saling support lah, itu akan bagus sekali juga. Iya. Apalagi kan kemarin tanggal berapa, 21 Maret ya, itu kan peringatan
Hari Down Syndrome tuh biasanya rame itu juga. Betul, ya. Di Jogja biasanya ada event, Pak, untuk Iya. anak Down Ya syndrome. sama, biasanya kan di kita juga ada. Ya, ya. Oke. Jika tidak ada pertanyaan lagi, karena waktu sudah tersisa 3 menit. Oh ya, cepat juga ya. Perasaan baru tadi ngomongnya. Iya, semoga ini bisa membuat ibu bapak sekalian terinspirasi sekaligus termotivasi untuk melakukan banyak kerjasama dan banyak pembaharuan terhadap metode-metode yang ada di rumah. Saya akhiri. Mungkin Bu Devi satu pesan ya, sedikit pesan ya. Saya kepada para orang tua ataupun siapapun itu yang mau bekerja sama dengan anak Down syndrome ini, satu permintaan saya, bekerjalah dengan hati, tulus dan jujur. Even dia Down syndrome, kita jangan underestimate bahwa dia tidak bisa. Karena kenyataannya pada dasarnya kalau kita kerja keras dan intervensi sejak dini, banyak anak-anak Down syndrome yang sudah bisa berhasil. Seperti aku bilang tadi, bisa menjadi atlet, bisa menjadi pelukis, bisa menjadi seorang pianis, bisa menjadi seorang apapun yang dia bisa, apapun yang dia minati, sangat bisa. Dan Tuhan tidak akan tidur dengan anak-anak kita. Kembali lagi, Bapak Ibu dititipin, saya dititipin untuk ikut melayani ataupun menangani anak-anak seperti ini, itu anugerah yang tiada tara. Ya, ini adalah bekal kita, tabungan kita untuk nanti kita di sana. Ya, semoga kita bekerja dengan tulus. Karena apa? Dia adalah ladang ilmu kita. Dia adalah pembelajaran bagi kita bahwa kehidupan itu hanya sementara. Nah, yang sementara ini manfaatkanlah, maksimalkanlah, lakukan sebaik mungkin dengan anak-anak titipan yang di atas, termasuk anak DS ini. Saya yakin proses tidak akan membohongi hasilnya. Tapi kalau Bapak Ibu diamkan, nanti yang beban adalah Bapak dan Ibu sendiri, juga anak-anak kita yang jadi korbannya. Sekali lagi, satu permintaan nggak banyak-banyak, tulus, jujur, ikhlas untuk anak-anak Down syndrome kita, dan Tuhan tidak akan tidur. Itu aja Bu Devi. Makasih. Tulus, jujur, ikhlas ya Pak ya. Ya, untuk anak DS. Karena anak-anak ini sangat keras kepala sekali ya. Dengan keras kepala akan bisa kita hancurkan dengan itu tadi, tulus, ikhlas, dan jujur. Ya, ya. Keras kepala tapi lembut hati ya Pak. Kalau udah bisa trust tadi. Ya. Oke, terima kasih Ayah dan Bunda atas kehadirannya pagi ini. Untuk mengakhiri pertemuan ini, kita akan foto bersama. Kami mengucapkan banyak terima kasih, sekaligus minta maaf bila mana ada yang kurang berkenan selama proses. Saya juga maaf, tadi ada kata, bukan maksud saya menyinggung ya, tadi kata-kata apa yang saya ucapkan bukan sama menyinggung, ataupun mempunyai perasaan menyakiti dari Bapak Ibu. Itu yang saya sampaikan supaya apa message saya sampai ke kalian dan apa yang harus dilakukan itu semoga itu niatan saya, bukan untuk menyakiti. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung, mohon maaf sekali. Supaya apa? Ayo kita maksimalkan anak kita ini, itu saja. Supaya mengubah mindset kita sejak awal, betul. Oke ya, oke Bapak dan Ibu, mari kita buka kameranya. Ya, tadi. Silahkan. Ya, Mbak Nia akan memandu kita untuk foto bersama. Sepertinya cukup bersini aja ya, Bu. Oh, cuma satu slide saja. Oke. Nah, sudah mulai buka kamera ini. Ya. Oke, sudah ya Bapak Ibu. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Ya. Terima kasih banyak Bapak Marjuki dan Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya. Sampai jumpa kembali. Selamat beribadah puasa untuk Bapak Ibu yang menjalaninya saat ini.
Semoga sehat selalu nggih Bapak Ibu. Oke, mari selamat siang semuanya. Selamat siang. Saya live ya Ibu ya, Mbak Nia. Terima kasih Pak Marjuki. Sama-sama. Baik, Mbak Nia sudah mengisi absen semua nggih? Sudah Ibu. Sudah beberapa. Oke, ya. Boleh saya live? Terima kasih ya Ya. Bu Devi. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu sekalian.